Hai Mamis, saya Afia Segaf dan kali ini saya mau sharing mengenai 4 kesalahan perawatan wajah yang sering dilakukan oleh working moms. Udah tau lah ya, pasti yang namanya working mom seperti kita ini sibuk banget. Kita tuh nggak punya banyak waktu untuk dandan, untuk merawat wajah biasanya. Tapi semuanya saya yakin banget pasti pengen punya kulit yang sehat dengan penampilan yang menarik, ya kan? Nah, sebenarnya sih yang namanya merawat wajah itu nggak juga harus memakan waktu banyak sih. Cuma ada hal-hal yang harus kita perhatiin banget, yang mau nggak mau kita memang harus ngeluangin waktu untuk make sure bahwa kulit kita selalu dalam kondisi prima. Sayangnya, banyak working moms, termasuk saya kadang-kadang, yang masih suka melakukan kesalahan-kesalahan pada perawatan wajah yang walaupun kasarnya itu sepele, tapi efeknya sebenarnya bisa besar sekali. Nah, ini dia kesalahannya. Believe me, I've been there. Kita pulang dalam keadaan udah capek, itu pun juga kita nggak bisa langsung bebersih, nggak bisa langsung istirahat karena kita masih harus ngurusin keluarga, nemenin anak bikin PR, nemenin dia tidur, sampai kita terkantuk-kantuk pas dia tidur dan ketiduran deh, masih dalam keadaan bermakeup lengkap. Nah, itu sih kalau sekali, 2 kali dalam setahun masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya keseringan, itu efeknya bisa panjang loh, moms. Jadi yang namanya kulit kita itu memang harus benar-benar diistirahatkan dalam kondisi benar-benar bersih gitu ya. Karena kita kan nggak cuma pakai makeup aja dong sehari-harinya, kita juga pakai sunscreen, udah gitu juga kulit kita itu terpapar debu, terpapar kotoran, terus minyak dan lain-lain. Nah, itu semuanya tuh harus benar-benar dibersihkan dari kulit wajah, apalagi untuk memastikan bahwa produk skincare yang kita gunakan setelahnya itu bisa meresap dengan baik dan efeknya ke kulit itu juga maksimal. Sementara kalau kita tidur tanpa membersihkan wajah, artinya yang namanya kotoran, minyak, produk-produk makeup, debu, sunscreen, dan lain sebagainya itu tetap stay di kulit kita pada saat justru kulit kita itu harusnya istirahat, bernafas, dan mendapatkan nutrisi dari produk-produk skincare. Jadi jangan heran kalau misalnya mamis bangun dengan kulit yang kusam, yang kering, yang juga beruntusan bahkan kadang-kadang kalau misalnya memang tidak rajin membersihkan wajah. Membersihkan wajahnya tuh juga sebenarnya tidak cukup hanya sekali loh mamis. Jadi kita tuh butuh banget yang namanya melakukan double cleansing. Jadi cleansing pertama itu adalah untuk benar-benar membersihkan sisa-sisa makeup, sunscreen, minyak dan lain-lain dari kulit kita. Dan pembersihan kedua atau second cleansing itu untuk benar-benar memastikan semuanya terangkat dengan baik dan juga memastikan produk cleanser yang pertama kita gunakan benar-benar sudah terangkat dari kulit. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan ke tahapan skincare berikutnya, yaitu toner, moisturizer, serum, dan lain-lain. Baru deh kalau kayak gitu, mamis bisa tidur dengan tenang, jadi kulitnya juga bisa istirahat dengan tenang. Ada macam-macam alasan orang tidak menggunakan sunscreen. Ada yang merasa nggak punya waktunya karena setiap pagi pasti buru-buru untuk berangkat ke luar rumah sambil nganter anak sekolah dan juga ke kantor. Ada yang lupa aja, atau bahkan ada yang memang belum aware betapa pentingnya kita menggunakan sunscreen. Nah, jadi matahari itu walaupun dibilang sumber kehidupan, tapi juga sinar mataharinya itu unfortunately punya banyak banget efek yang tidak baik bagi kulit kita. Sinar matahari itu ada 2 jenisnya, yaitu UVA dan UVB. UVA itu menimbulkan tanda-tanda penuaan dini pada wajah seperti kekusaman, kekeringan, terus kulit berkerut, noda hitam, dan lain-lain. Sementara UVB itu membuat kulit kita terbakar. Ada sebuah penelitian bahkan yang bilang bahwa 90% dari tanda-tanda penuaan seperti kerutan, dark spots, dan lain-lain itu disebabkan oleh sinar matahari. Jadi kalau mamis pengen awet muda dan kelihatan kece, walaupun di usia berapapun gitu ya syaratnya cuma satu, sunscreen itu. Jadi jangan pernah lupa, jangan pernah malas menggunakan sunscreen, walaupun dalam keadaan mendung pun tetap harus menggunakan sunscreen setiap hari, minimal SPF 30. Oh ya, kalau mamis kerjanya itu berada di bawah sinar matahari dalam jangka waktu yang cukup lama, atau misalnya mamis sholat, jadi beberapa kali dalam sehari itu wudhu, harus di-reapply ya sunscreen-nya untuk memastikan kita tetap terproteksi dari sinar matahari dengan sempurna. Ayo, di sini siapa yang merasa nggak perlu menggunakan pelembab karena kulitnya sudah berminyak? Nah, itu sebenarnya adalah
common misunderstanding atau common misconception tentang kulit. Jadi orang mikir bahwa kalau misalnya kulitnya sudah berminyak itu nggak perlu lagi pakai moisturizer. Padahal kulit kita itu apapun jenisnya tetap butuh hidrasi tambahan karena banyak sekali faktor di luar sana yang membuat kulit kita itu kehilangan kelembapan alaminya. Salah satunya, misalnya kita cuci muka aja nih dengan produk cleanser, itu kelembapan alami kita udah sedikit hilang. Udah gitu kita terpapar sinar matahari, itu juga bikin kulit kita kering. Kita kena AC sepanjang hari, of course kalau kita berada di kantor kebanyakan seperti itu ya, itu juga membuat kulit kita itu cenderung lebih kering. Atau misalnya karena polusi, atau karena kita kurang minum air, atau karena asupan gizi kita kurang baik misalnya. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang memicu kulit kita menjadi lebih kering atau bahkan dehidrasi. Nah, itu kenapa semua orang, termasuk yang jenis kulitnya berminyak, butuh menggunakan pelembab. Jadi, gunakan night cream untuk malam hari dan gunakan day cream atau moisturizer untuk siang hari. Bahkan saya menyarankan kalau misalnya Mamis memang punya kecenderungan kering kulitnya, itu bawa kayak spray atau mist gitu yang emang gunanya adalah untuk memberikan kelembapan tambahan, dan setelah setiap beberapa jam sekali kita semprot-semprot ke seluruh wajah supaya kulit kita tetap lembab sepanjang hari. Mungkin Mami sudah tahu ya bahwa seiring dengan bertambahnya usia kita, kemampuan tubuh kita untuk memproduksi sel-sel kulit baru itu melambat atau berkurang. Akibatnya, sel-sel kulit yang mati itu biasanya numpuk di permukaan kulit kita, dan itulah yang membuat kulit kita kelihatan kusam, kelihatan kering, kelihatan tidak kenyal gitu ya. Itu karena sel-sel kulit yang barunya itu belum muncul ke permukaan. Nah, untuk menghilangkan sel-sel kulit mati tersebut dari permukaan kulit sekaligus juga merangsang tumbuhnya sel kulit baru, kita perlu menggunakan atau melakukan yang namanya eksfoliasi. Eksfoliasi itu ada dua jenisnya. Yang satu namanya physical exfoliation atau menggunakan butiran-butiran halus seperti scrub. Yang kedua namanya chemical exfoliation atau menggunakan zat kimiawi untuk melakukan hal yang sama, yaitu melepaskan atau menghilangkan tumpukan sel-sel kulit mati dari permukaan kulit kita. Biasanya sih pas kulit kita masih prima gitu ya kondisinya pada saat kita masih remaja atau di usia 20-an, eksfoliasi dengan menggunakan physical exfoliator atau scrub aja udah cukup sih, udah lumayan lah gitu ya. Tapi seiring dengan tambahnya umur kita, biasanya sih kita udah butuh yang namanya chemical exfoliation tersebut. Chemical exfoliation itu biasanya menggunakan AHA atau BHA, pokoknya yang acid-acid gitu deh. Nah, bentuk produknya sendiri bisa berbentuk toner yang disebutnya biasanya exfoliating toner, atau juga bisa berbentuk treatment atau serum. Pokoknya Mamis cari aja produk yang mengandung AHA atau BHA, karena itu yang paling umum digunakan untuk mengeksfoliasi kulit. Toner bisa digunakan setiap hari, siang dan juga malam hari, sementara untuk treatment atau serum biasanya sih digunakan beberapa kali dalam seminggu. Nah, kalau misalnya Mamis melakukan itu dengan rutin, percaya deh sama saya, kulit tuh akan kelihatan jauh lebih baik karena kulit kita kelihatan lebih cerah, terus juga lebih kenyal, lebih halus, lebih lembab juga, dan kulit kita juga nggak gampang kelihatan capek. Sekian sharing saya kali ini untuk Mamis yang masih sering melakukan 4 kesalahan tadi. Mudah-mudahan sih ada pencerahan, mudah-mudahan tahu efeknya apa untuk kulit sehingga lebih telaten dan lebih rajin merawat kulit wajah. Untuk tips lainnya seputar perawatan kecantikan untuk working moms, bisa cek ke mamisdaily.com, atau kalau misalnya pengen tahu lebih banyak lagi tentang kecantikan, bisa mampir-mampir juga ke femaledaily.com. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!